Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arvinda Raisna. Dengan NIM 2122142, saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, terdapat 5 nilai dalam Pancasila yang harus kita amalkan sama-sama sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh ini kebaikan diturunkan dari nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus berpedoman kepada nilai ketuhanan, mempercayai Tuhan. Nah, yang kedua, nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana kita harus bersikap baik kepada sesama manusia, bersikap kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila yaitu keadilan dan keadaban. Bagaimana kita memperlakukan orang lain terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai orang lain. Nah, selanjutnya ada nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi kita bermasyarakat di Indonesia ini, kita harus bersatu dan menyatu sebagai bangsa yang baik dan adil. Nah, selanjutnya ada nilai kerakyatan. Dalam kaitannya nilai kerakyatan tergantung nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmah atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus merakyat dan harus bermusyawarah atau mufakat sehingga tidak terjadi nantinya hal-hal yang tidak diinginkan karena kita sudah melalui musyawarah atau mufakat. Nah, yang kelima yaitu nilai keadilan. Apabila dalam sila kedua tersebut kata adil, maka kata tersebut dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan kepada konteks sosial. Nah, konteks sosial di sini yaitu kita harus berperilaku adil. Kita tidak semena-mena, tidak menjatuhkan orang lain, tidak memihak orang lain. Nah, selanjutnya yaitu konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap. Bagaimana sikap kita, bagaimana moral kita. Yang kedua, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Kita bermasyarakat, berjiwa Pancasila, berjiwa bernegara, akan membangkitkan negara kita menjadi negara kesatuan. Selanjutnya, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Selanjutnya, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan.
Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nah, yang pertama tadi juga ada, sekarang juga ada. Yang pertama, nilai ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Nah, di sini kita harus mempercayai bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip kita, sebagai pedoman kita, sebagai tempat kita meminta dan bersujud agar tidak terjadi hal-hal. Yang kedua, kemanusiaan. Memiliki prinsip acta humanus, tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus bersikap adil dan beradab, harus tidak merendahkan orang lain, tidak menyepelekan orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu sila persatuan, memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Jadi kita bermasyarakat, kita harus bersatu, menyatu dalam sebuah solidaritas dan semangat kebersamaan. Selanjutnya ada sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah atau mufakat. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebagai bermasyarakat harus melakukan musyawarah atau mufakat untuk mencapai suatu hasil yang adil. Nah, ada yang selanjutnya ada sila keadilan. Sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika, tidak menekankan pada kewajiban saja atau deontologi atau tujuan saja, akan tetapi lebih menonjolkan kepada kebijaksanaan. Kita harus bijaksana dalam mengambil sesuatu supaya adil dan tidak terjadi masalah apapun. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika Pancasila sebagai sistem dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan saja apabila penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa negara yang tidak memiliki dasar negara akan mengalami hal-hal yang tidak akan menjadi negara tersebut akan menjadi semena-mena, tidak ada aturan, tidak ada yang akan dipercaya, tidak akan saling menghargai, dan tidak akan beradab dan mengasihani orang lain. Maka negara itu tersebut akan hancur jika tidak memiliki dasar negara. Nah, dari penyampaian saya tadi, saya mohon maaf kalau ada yang salahnya, dan karena keterbatasan waktu, saya minta maaf. Kalau ada salah penyampaian saya, perkataan saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.